Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak semuanya, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di kelas matematika bersama Ustazah Ida. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kepahaman kalian semua dalam mempelajari materi matematika tentang barisan dan deret geometri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Adapun tujuan kalian mempelajari materi barisan dan deret geometri adalah yang pertama, siswa mengetahui dan bisa menjelaskan apa itu barisan dan deret geometri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan model matematika yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan konsep barisan dan deret geometri dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semuanya, agar lebih jelas kalian dalam mengetahui dan memahami barisan dan deret geometri, maka saksikan penjelasan dari Ustazah berikut ini. Silakan menyaksikan. Kita akan belajar mengenai barisan geometri. Rumus suku KN barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. N-1 itu menjadi pangkat ya. Dengan UN sama dengan suku KN, A-nya adalah suku pertama atau U1 dan R adalah rasio. Rasio ini didapatkan dari U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 dan seterusnya. Contoh, tentukan rumus suku KN pada barisan 8, 24, 72, dan 216, dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu nih, bahwa rasio yang terbentuk adalah selalu berkelipatan 3. Maka, A-nya adalah 8 dan rasionya adalah 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan A-nya 8 dan R-nya 3. Jadi, rumus UN-nya adalah 8 kali 3 pangkat N-1. Contoh berikutnya, masih menentukan rumus suku KN. Barisannya adalah 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, di sini kalian lihat nih, rasio yang terbentuk apa sih? Ya, selalu kelipatan 2. Maka A-nya adalah 4, rasionya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, A-nya 4, dan R-nya adalah 2. Nah, di sini perhatikan. Beda dari yang pertama tadi, perhatikan ya. Kalau yang pertama tadi di sini 8 dikali 3 pangkat N-1 sudah nggak bisa diapa-apain lagi nih.
Kalau berikutnya di sini ada 4 dan 2. Ternyata 4 itu kan bisa dijadikan 2 pangkat. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat n min 1. Lalu kalian ingat lagi nih, sifat bilangan berpangkat yang dikalikan dengan bilangan pokok yang sama adalah pangkatnya itu akan dijumlahkan. Maka di sini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah n min 1. Jadi ini pangkatnya ditambahkan ya. Sama dengan 2 pangkat n, lalu di sini 2 dikurangi 1 sama dengan positif 1. Jadi rumus UN nya sama dengan 2 pangkat n plus 1. Contoh berikutnya, masih tentukan rumus suku ke n nih. Barisannya adalah 32, 16, 8, 4, dan seterusnya. Di sini kalian perhatikan rasio yang terbentuk adalah setengah. Maka A-nya sama dengan 32 dan rasionya adalah 1/2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dengan A sama dengan 32 dan rasionya sama dengan 1/2 pangkat N min 1. Kemudian 32 itu 2 pangkat 5 kan. Kemudian di sini ada 1/2. 1/2 itu 2 pangkat min 1 nih. 2 pangkat minus 1. Lalu dikalikan dengan n minus 1. Kemudian 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat. Nah, di sini minus 1 dikali n sama dengan minus n. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan positif 1. Kemudian masih dengan menggunakan sifat perpangkatan bahwa kalau dikalikan maka pangkatnya akan ditambahkan. Jadi sama dengan 2 pangkat 5 ditambah minus n ditambah 1 sama dengan 2 pangkat minus n ditambah 6. Di sini 5 ditambah 1. Nah, ini merupakan rumus UN-nya. Contoh berikutnya. Suku pertama pada barisan geometri adalah 128 dan suku ketujuh adalah 2. Yang akan kita cari adalah rasio positifnya. Kemudian suku yang kelima. Nah, sekarang kita perhatikan. Suku pertama sama dengan 128. Suku pertama itu berarti artinya A-nya sama dengan 128. Lalu suku ketujuh adalah 2. Lihat ya. Kalau kita punya UN, rumusnya A kali R pangkat N min 1. Lalu jika U5 sama dengan A kali R pangkat 5 min 1. Itu artinya U5 sama dengan AR pangkat 4. Lihat ya, selalu berkurang 1. Lalu U6 sama dengan AR pangkat 5 dan U7 sama dengan AR pangkat 6. Jadi di sini kita tulis nih, U7 sama dengan AR pangkat 6 sama dengan 2. Kemudian di sini ada U1 sama dengan A sama dengan 128. Nah, kemudian kalau sudah begini kita apakan? Kita bagi. Kenapa di sini U1-nya saya taruh di bawah? Supaya mudah dalam pembagiannya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal, untuk suku yang tertinggi ditaruh di atas, suku yang rendahnya ditaruh di bawah. Itu untuk mempermudah. Lalu setelah dibagi, kita lihat ya, A dibagi A habis. Lalu di sini R pangkat 6 dibagi 1. Jadi di sini R pangkat 6 tetap sama dengan 2 dibagi 128 sama dengan 1/64. Kemudian R pangkat 6 sama dengan 1/64 itu berapa sih? 1/64 itu sama dengan 1/2 pangkat 6. Nah, 1/2 pangkat 6 itu sama dengan setengah pangkat 6. Kalau kalian lihat polanya nih, R pangkat 6 di sini setengah pangkat 6. Artinya rasionya berapa? Ya, rasionya adalah setengah. Kita sudah punya A yaitu 128 dan kita sudah punya rasio sama dengan setengah. Maka kita masukkan nih suku kelima. Suku kelima sama dengan A kali R pangkat 4. A-nya 128 dikali R-nya 1/2 pangkat 4. Kemudian 128 itu dijadikan 2 pangkat supaya bisa
disederhanakan. 2 pangkat 7 dikali 1 per 2 pangkat 4. Kemudian pangkatnya disederhanakan. Di sini kalau sifat dari perpangkatan dibagi, maka pangkatnya itu akan dikurang. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi U5 sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Begitu. Nah, contoh berikutnya. Suku terakhir pada barisan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya adalah 1458. Yang akan dicari adalah banyak sukunya. Perhatikan ya. Di sini kita tahu bahwa A-nya sama dengan 2. Rasionya sama dengan 6 per 2 atau sama dengan 3. Lalu ini apa sih? Ini adalah UN karena suku terakhir ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Lalu UN-nya itu 1458 sama dengan A-nya 2, R-nya 3 pangkat N-1. Lalu untuk mempermudah, bagian UN ini kita bagi dengan 2 dulu nih. Kita sederhanakan. Hasilnya 729 sama dengan 3 pangkat N-1. 729 ini 3 pangkat berapa sih? 729 adalah 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat N-1. Artinya kita akan bekerja yang bagian atas nih. 6 sama dengan N-1. Lalu kita sederhanakan, kita pindah ruas dan kita dapatkan N sama dengan 7. Jadi 1458 itu adalah suku yang ke-7. Nah, begitu. Mudah bukan? Selamat belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lama 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر